Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nur Hafizah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 19 Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video ini, saya akan menampilkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri 19 Sungai Kunyit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 19 Sungai Kunyit, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SDN 19 Sungai Kunyit. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 19 Sungai Kunyit. Yang ketiga, doa. Dan yang keempat, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 19 Sungai Kunyit untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, mari kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk kita sama-sama berkumpul dalam acara diseminasi untuk calon guru penggerak yaitu Bu Ida dan Bu Abizah. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya ini calon guru penggerak angkatan ke-11 yang mudah-mudahan selalu dapat mengembangkan sekolah kita ini dengan harapan bahwa
apa yang dilaksanakan dengan mempelajari beberapa modul-modul dapat dilaksanakan di sekolah, dengan harapan bahwa sekolah ini semakin maju, dengan harapan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini, sekolah kita semakin menambah nilai positifnya. Jadi hari ini sesuai dengan tema di belakang kita ini, di spanduk kita ini, bahwasanya diseminasi yaitu budaya positif. Positif arti hal-hal yang baik. Budaya artinya kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan sekolah itu yang baik-baik. Nah, ini yang sangat penting bagi kita, yaitu bahwa sekolah ini harus diusahakan kepada kita membudayakan yang baik-baik, membudayakan yang positif. Banyak sekali hal-hal baik, norma-norma agama, norma-norma masyarakat yang perlu kita terapkan hingga anak tumbuh kembang dengan budaya yang baik. Itu harapan kita semuanya. Jadi kita bersyukur bahwasanya Ibu Ida dan Ibu Abiza ini nanti mudah-mudahan lulus, dapat mengembangkan sekolah kita ini dengan ilmu-ilmu yang dipelajari selama ini, selama 6 bulan ya Bu ya. Selama 6 bulan ini mudah-mudahan nambah nilai positif bagi sekolah kita. Itu harapan kita bersama. Jadi kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini menambah nilai yang baik kepada sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa Bapak saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya untuk menutup acara pembukaan ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Tommy Arta. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga kegiatan yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya doa ini, dan untuk yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu wa yukafi'u. Ya Rabbana wa bihamdika wa bi'inni jalalika al-karim wa azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan turjihin jami'a qawli ya Rabbah wa dubakhir labihim jami syari'at al-tafan amidaka la darajat wa tuballikhna salahim jamila khairatin fil khairat wa barakatuh. Allahumma inna nas'aluka min khairin salaka minhu sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluka. Allahumma inna nas'aluka mujibatika wa azama wa salamatan bi tawfiqika wa kalimatin tayyibah wa la fawzal jannati wa najata minan nar la hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawlana bisyafaratin wa sanajatan minan nar la hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya kembalikan kepada pembaca. Terima kasih kepada Bapak atas pembacaan doanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan memasuki acara
secara inti, yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hafizah. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami calon guru penggerak untuk mengadakan kegiatan diseminasi ini, yang telah mewadahi kami dan memberikan kami support yang luar biasa sekali. Nah, ucapan terima kasih yang selanjutnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru sekalian yang telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan kegiatan aksi nyata di modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Jadi di setiap akhir paket modul itu kami diminta melaksanakan aksi nyata. Nah, aksi nyata di modul 1.4 ini adalah bentuknya dalam bentuk diseminasi ini. Jadi kami diminta untuk menyebarkan pemahaman tentang hal yang sudah kami dapatkan, kemudian apa penerapan yang sudah kami laksanakan di sekolah, seperti itu. Nah, jadi tujuan dari kegiatan ini adalah kita bersama saling sharing. Jadi bukan berarti saya mengikuti guru penggerak lalu saya merasa lebih banyak pengetahuannya, tidak Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar, kita saling berdiskusi. Nah, untuk kemajuan sekolah kita, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini sesuai dengan judulnya yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar kata budaya positif. Ada yang mungkin bisa mengutarakan apa yang terbesit di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif ini? Ada? Bapak Ibu? Ya, boleh, boleh. Budaya itu kebiasaan positif itu yang baik-baik. Jadi di dalam proses budaya positif berarti kita menanamkan budaya yang baik terhadap pendidik. Misalkan di dalam segi sikap itu yang penting, kemudian akhlaknya menurut saya seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk Bu Lasmiza. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Lasmiza itu ya. Jadi budaya positif, budaya itu adalah kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Kemudian positif itu adalah suatu hal yang baik. Jadi budaya positif ini adalah pembiasaan hal-hal baik yang harus kita laksanakan di sekolah. Nah, jadi budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di mana budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan utama dari pelaksanaan budaya positif ini adalah supaya kita bisa menciptakan murid kita itu supaya mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah intinya. Kemudian di dalam budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang akan kita pelajari, yaitu diantaranya ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kurang lebih ada 8 poin yang terkait konsep inti dari budaya positif ini yang nantinya akan kita pelajari satu persatu secara bersama-sama. Semoga nanti setelah kegiatan ini ada hal-hal baik yang dapat kita dapatkan setelah kita mempelajari hal ini. Baik, kita masuk ke konsep inti yang pertama, yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kita sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator. Jadi yang lebih banyak terlibat aktif itu adalah
Iya, murid. Jadi guru hanya sekedar memfasilitasi kegiatan belajar tersebut. Nah, saya rasa kita semua di sini sudah menjalankan kegiatan tersebut. Model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita sudah meninggalkan gaya belajar yang lama yang berpusat pada guru. Nah, jadi memang itu yang diharapkan pada era kurikulum merdeka sekarang ini. Kita diharapkan bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, dengan tambahan lagi dengan kurikulum merdeka ini kita harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin selama ini kita melaksanakan pembelajaran itu masih secara klasikal. Artinya kita melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh. Kita tidak mengetahui, tidak menggali potensi-potensi apa yang terdapat pada anak didik kita. Jadi kita mengajarnya secara klasikal, secara menyeluruh saja pada saat sekarang ini. Nah, itu juga saya rasakan Bapak Ibu ya. Jadi ternyata pada kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya kita melaksanakan pembelajaran itu dikelompokkan menurut minat dan bakat anak tersebut. Seperti itu. Jadi masing-masing anak ini kan punya gaya belajar, punya minat dan bakat dalam pembelajaran itu yang berbeda-beda. Seperti gaya belajar saja, ada anak-anak yang gaya belajarnya visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, itu sudah beragam gaya belajarnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana cara kita mengajarnya itu di kelas. Nah, oleh karena itu diadakanlah ini pembelajaran berdiferensiasi supaya anak tersebut bisa belajar sesuai dengan gaya belajar yang mereka senangi. Bagaimana caranya? Nah, kita buat kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Nah, kita kelompokkan yang mana senang belajar dengan gaya audio, kita kelompokkan jadi satu. Yang mana senang belajar dengan visual, kita kelompokkan jadi satu. Kemudian yang kinestetik kita kelompokkan jadi satu. Bagaimana dalam penerapannya? Nah, dalam penerapannya itu kita bisa berdiferensiasi, baik itu dari prosesnya atau dari materinya kita berikan berbeda. Kalau dari segi prosesnya kita, baik yang anak yang kinestetik, nah kita berikan mereka proses yang lebih banyak bergeraknya, seperti supaya mereka senang mengikuti pembelajaran. Kemudian berdiferensiasi pada hasilnya. Nah, itu bisa kita gunakan pada tes akhirnya. Misalkan dia senangnya visual, nah kita bisa menyuruh mereka menggambar atau lain sebagainya. Kemudian kalau dia senangnya mendengarkan, berarti kita bisa nyuruh mereka bikin video dan lain sebagainya. Tetapi dalam satu materi yang sama, tetapi beda penugasannya. Itu tidak menutup kemungkinan terjadi di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah dia pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan tahap perkembangannya. Nah, tujuannya apa kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita ya Bapak Ibu ya tentang profil pelajar Pancasila ini. Bahwa di dalam profil pelajar Pancasila ini ada berapa dimensi Bapak Ibu? Iya betul, ada 6 dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Kemudian ada mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, berarti kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini kan terkait dengan religius ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kemudian kalau berkebinekaan global berarti berkaitan dengan keberagaman kita di sekolah ya. Jadi siswa diharapkan dapat saling menghargai, saling menghormati meskipun kita di tengah keberagaman yang ada di sekolah kita, seperti itu. Kemudian ada mandiri. Nah, ini yang diharapkan dari peserta didik kita, supaya anak kita bisa melakukan sesuatu itu sendiri. Kemudian bergotong royong. Nah, kalau mendengar kata bergotong royong, terkadang kita ini fokusnya pada kerja bakti ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi nilai yang ditanamkan di dalam bergotong royong di sini bukan hanya sekedar kerja bakti, tetapi
Tetapi bergotong royong yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan siswa, bagaimana siswa berkolaborasi dengan siswa. Jadi kolaborasi itu bisa dilakukan baik kita dari guru dengan siswa, baik maupun dengan siswa dengan siswa, seperti itu. Jadi di dalam kelas itu kalau dia membantu temannya, ya itu sudah namanya gotong royong, seperti itu. Jadi gotong royong itu bukan diidentikan kepada kerja bakti saja, seperti itu. Kemudian selain itu juga bernalar kritis dan kreatif. Nah itu tentunya yang memang kita harapkan terhadap peserta didik kita, supaya mereka mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, Bapak Ibu ya, tentunya untuk menciptakan pembelajaran dengan paradigma baru ini tentunya tidak luput dari peran siapa? Yang berperan? Iya, guru yang berperan. Guru yang memiliki peran yang paling penting untuk menciptakan pembelajaran dengan paradigma baru ini. Guru yang harus mengontrol siswanya, yang harus mengendalikan siswanya. Tetapi terdapat miskonsepsi terhadap teori kontrol. Nah, jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini sebenarnya hanya ilusi belaka, ilusi kita sebagai seorang guru. Karena pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan murid kita itu berlaku sesuai dengan kemauan kita. Nah, seperti saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya memegang sebuah benda berharga, kemudian saya letakkan di telapak tangan saya. Saya genggam telapak tangan saya. Nah, kemudian satu di antara Bapak Ibu menginginkan yang ada di telapak tangan saya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk dapat meraih benda berharga yang ada di telapak tangan saya ini? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Merayu. Iya, bisa dilakukan dengan merayu, membujuk. Nah, bagaimana caranya supaya saya ini mau membuka ini kan? Tetapi terbuka dengan tertutupnya tangan ini itu kan tergantung dari saya yang punya tangan ini, gitu kan? Apakah saya mau membuka atau menutup? Apakah saya mau memberikan kesempatan kepada orang lain ini untuk mengambilnya, atau saya ingin mempertahankan yang saya punya ini? Nah, jadi yang dapat kita ambil dari hal tersebut adalah bahwa yang bisa mengontrol kita untuk melakukan sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Meskipun kuatnya godaan, kuatnya rayuan atau bujukan dari orang lain, kalau kita tidak mau, maka juga tidak akan bisa terlaksana. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi meskipun kita sudah memberikan penguatan positif, kita kritik anak ini harus gini, tetapi kalau anak itu tidak mau berubah, ya tidak juga akan berubah seperti itu. Malah mungkin anak ini akan berubah, tetapi dalam jangka waktu yang sebentar saja, selang beberapa pekan akan diulang lagi. Nah, sering kan kita mengalami hal ini kan? Jadi ketika kita di kelas, kita ingatkan anak kita jangan lagi seperti ini. Iya Bu, kan? Lalu berhenti dia melakukan hal tersebut. Kita mengira, oh berarti dengan yang sudah saya lakukan ini, saya bisa mengontrol anak ini, saya bisa membujuk anak ini supaya berhenti untuk melakukan tindakan yang keliru tersebut. Seperti itu kan? Karena nyatanya anak ini berhenti melakukan tindakan tersebut. Tetapi rupa-rupanya beberapa pekan yang akan datang, balik lagi mereka melakukan hal tersebut. Nah, itulah penyebabnya kenapa bisa kembali lagi, karena belum ada motivasi dari dalam dirinya, masih berupa motivasi dari orang lain, dari luar dari dirinya, seperti itu. Nah, jadi kita harus mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di mana stimulus respon itu artinya pemahaman kita ya terdahulunya seperti itu ke arah pendekatan teori kontrol. Nah, di mana di sini bisa kita perhatikan pada tabel ini, stimulus respon memandang bahwa kebutuhan setiap orang itu sama, tetapi di teori kontrol dia memandang bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kalau stimulus respon karena dia kebutuhannya sama, otomatis dia melihat hal yang sama. Nah, berbeda dengan teori kontrol, karena dia melihat kebutuhannya berbeda, maka gambarannya pun berbeda. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama
sama dengan kita. Nah, kita memaksa murid kita supaya sama pandangannya dengan kita, tentu jelas tidak bisa. Nah, makanya kita diarahkan untuk mengubah hal tersebut menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami dulu bagaimana sih pandangan dia terhadap hal ini. Nah, baru kita cari jalan tengahnya, solusinya, seperti itu. Jadi bukan kita yang memaksakan kamu harus seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sering ya kita lihat ya, anak-anak melakukan suatu perilaku buruk. Nah, ketika anak itu melakukan perilaku buruk, kita cap, kamu salah. Kita bilang kan, tanpa kita mencari tahu alasan apa dari anak itu melakukan hal tersebut. Nah, pada teori kontrol, kita diminta menanyakan apa sih tujuan kamu melakukan hal ini, meskipun tindakan tersebut salah, tetapi kita tanyakan tujuannya apa. Nah, seperti itu. Karena mereka tentunya melakukan suatu perbuatan pasti ada tujuan yang ingin dicapainya, seperti itu. Kemudian ada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, sama seperti yang tadi sudah disampaikan ya, yang menentukan itu kita, diri kita. Apakah kita mau berubah atau tidak itu tergantung dari diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi kita harus merubah paradigma kita bahwa selama ini kita berpikir, oh guru bisa merubah anak. Nah, seperti itu. Tetapi pada kenyataan teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol anak ini kalau tidak ada motivasi dari diri anak itu sendiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi pada stimulus respon ini kan kadang kita kalau kita udah bujuk-bujuk anak kan, kalau kita gagal, nah mulai kita melakukan sedikit agak naik sedikit nadanya, nah, agak dipaksa sedikit kan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi umum terjadi seperti itu. Nah, jadi kita paksa. Akhirnya karena kena paksa ini, anak ini nggak mau tidak mau lah akhirnya mengikuti apa kata gurunya, seperti itu ya. Nah, tetapi ternyata pada teori kontrol kita itu diminta untuk berkolaborasi, konsensus, ditanya dulu, diselidiki dulu, apa sih sebenarnya masalah kamu ini apa, tujuan kamu ini kenapa sampai seperti ini. Nah, ditanya sampai ketemu akar permasalahannya, kemudian kita cari solusinya bersama. Nah, jadi ada komunikasi atau kolaborasi antara guru dan murid. Kemudian selanjutnya pada stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Nah, kemudian pada teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Nah, maksudnya di sini kalau pada teori stimulus respon maksudnya kalau ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita sebagai guru yang menang, anak yang kalah. Anak harus mengikuti apa kata gurunya kan. Kalau misalnya gurunya bilang harus begini ya Bu, kita berharapnya seperti itu kan ya. Gurunya yang menang, anaknya yang kalah. Tetapi ternyata pada teori kontrol kita itu diminta untuk mengubah mindset kita bahwa kita itu harus berpikir yang gurunya menang, anaknya juga menang, sama-sama kita menang, tidak ada yang kalah. Jadi kita sama-sama kita menawarkan kepada anak solusinya, kemudian anak mau mengeluarkan unek-uneknya dikeluarkan, nah seperti itu. Jadi kemauannya dikeluarkan, jadi kita akhirnya bisa mendapatkan solusi bersama. Nah, istilahnya itu win-win solution ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, jadi sama-sama menang. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke konsep inti berikutnya, yaitu tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mendengar kata disiplin, nah, itu seperti apa ya Bapak Ibu ya? Pemikiran Bapak Ibu tentang kata disiplin itu identik dengan apa kalau disiplin ini? Dengan Tepat waktu. tepat waktu. Iya, ada lagi? Dengan aturan. Iya, dengan tepat waktu, dengan aturan. Ya, kita selama ini memaknai kata disiplin itu sebagai sebuah peraturan, sebuah keterikatan, sebuah kepatuhan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti di situ dalam budaya
mendapatkan kepatuhan dan cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi kita kalau udah berbicara tentang disiplin, nah itu pasti otomatis dalam pikiran kita itu harus taat, harus patuh pada aturan, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kenapa ditambahkan kata positif? Nah, jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan ancaman maupun hukuman. Nah, kenapa tadi itu bedanya disiplin dengan disiplin positif? Nah, kalau disiplin kan anggapan kita udah lebih ke peraturan seperti itu. Nah, kalau disiplin positif ini lebih mengarah kepada segala sesuatu itu dilakukan itu dengan kesadaran tanpa ada paksaan, ancaman maupun hukuman. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang kita harapkan kepada anak-anak setelah melaksanakan disiplin positif ini di dalam dirinya. Nah, jadi terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal, nah di sini nilai-nilai kebajikan itu yaitu adalah nilai yang disepakati bersama. Nah, ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, contohnya yang pertama ada pada profil pelajar Pancasila, ada nilai-nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di yang lainnya juga terdapat contoh-contoh nilai kebajikan yang lainnya, seperti pada Ibo Primary Years Program itu ada mencontohkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian di keterampilan hidup atau life skill juga ada nilai kebajikan yang dapat kita ambil, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang dapat kita terapkan di dalam diri kita. Nah, diharapkan dengan melaksanakan disiplin-disiplin positif ini kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, tentunya ketika kita melaksanakan suatu disiplin ini, tentunya kita punya sebuah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi kita melakukan disiplin positif itu tentunya ada kebutuhan yang ingin kita penuhi. Nah, apa saja kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, kalau bertahan hidup ini lebih kehubungannya kepada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, misal ada suatu peristiwa, misalkan anak ini mengambil uang temannya, seperti itu kan ya, mengambil uang temannya. Jadi kita cari tahu apa alasan anak ini melakukan hal ini. Bisa jadi dia mengambil uang temannya ini karena ada kebutuhan. Kebutuhan itu yaitu kebutuhan bertahan hidup karena dia perlu beli makanan, seperti itu. Nah, kalau kemudian selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi ini contohnya misalkan di kelas kita anak-anak ada yang macam ragam tingkahnya ya Bapak Ibu ya, seperti pengen diperhatikan. Nah, menari-nari lah dia, membuat ulah lah dia di kelas, nah, seperti itu. Jadi itu biasanya mereka ingin diperhatikan. Misalkan Ibu Ida, kok Ibu Ida tidak perhatikan kita ya, padahal kita udah pakai jepit rambut yang cantik hari ini. Nah kan itu mereka butuh sebenarnya dipuji, perlu diberikan perhatian seperti itu. Nah, mungkin di rumahnya kurang seperti itu, dia meminta untuk kita di sekolah untuk memberikan kebutuhan itu. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini biasanya kita sering melihat anak-anak kelahi ya Bapak Ibu ya. Nah, kelahi sama temannya, dia nonjok temannya sampai biru temannya. Nah, itu kemungkinan anak ini untuk menyalurkan kebutuhan mereka akan penguasaan. Mereka butuh diakui bahwa mereka jadi kuat.
kemampuan itu yang salah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Nah, terkadang anak-anak di kelas, Bu, malas belajar di kelas, katanya kan, bosan, seperti itu. Jadi mereka butuh kebebasan untuk mengembangkan ide-ide yang ada di pikiran mereka. Ya, kita berikan ruang untuk mereka melengkapi kebutuhan dasar yang mereka inginkan, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan lainnya, yaitu ada kesenangan. Nah, mungkin teman anak-anak sekalian yang banyak bermain di kelas, lari-larian di kelas, nah seperti itu. Karena dia ingin memenuhi kebutuhan mereka akan kesenangan mereka, seperti itu. Tetapi kita memandangnya bahwa oh, anak ini nakal, seperti itu kan ya, karena suka lari-lari, suka membuat keributan di kelas. Tetapi sebenarnya harus kita cari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan dari anak ini, ngapa sih dia ini sampai melakukan hal ini. Jadi kita gali dulu, kita cari tahu. Jadi kita untuk mengetahui ini, kita lakukanlah itu pendekatan, Bapak Ibu ya. Dilakukan pendekatan kepada anak-anak itu. Jadi kalau misalnya ada anak yang suka berkelahi, ya ditanya kenapa, alasannya apa, seperti itu kan ya. Nah, setelah mereka mengemukakan, baru kita bisa menyimpulkan, oh anak ini butuhnya seperti ini. Nah, kita perlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, seperti itu. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, nah tentunya kita harus memiliki motivasi. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi yang di awal, bahwa motivasi itu bisa berasal dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak atau seseorang itu melakukan sesuatu karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan dia melaksanakan piket kelas karena takut kena hukum. Nah, seperti itu. Dia datang ke sekolah tepat waktu karena takut kena hukum. Nah, jadi berarti itu kesadarannya belum dari dalam dirinya, karena dia itu masih ada image-nya karena takut kena hukum, seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan dia rajin belajar, tapi karena dia pengen dipuji oleh orang lain, pengen dapat penghargaan dari orang lain. Nah, tetapi sesungguhnya dia tidak sebenar-benarnya rajin belajar itu, tetapi karena tadi itu, karena pengen mendapatkan penghargaan dari orang lain itu, makanya dia melakukan hal itu. Nah, jadi untuk poin yang pertama dan kedua ini bisa kita kategorikan sebagai motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi itu masih berada dari luar peserta didik tersebut. Jadi belum berasal dari dirinya. Nah, yang mana sih yang dikatakan sebagai motivasi dari dalam diri peserta didik itu? Nah, motivasi dari dalam diri itu kita sebut juga sebagai motivasi intrinsik ya. Nah, jadi kalau dia sudah memiliki rasa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berarti mereka sudah memiliki kesadaran diri. Nah, sudah memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Jadi seperti ini, siswa datang tepat waktu ke sekolah setiap paginya. Nah, siswa ini datang setiap pagi tepat waktu karena dia takut ada gurunya yang sudah berdiri di depan kelasnya pagi-pagi. Seperti itu, makanya dia datangnya awal, seperti itu. Tapi ketika gurunya tak masuk, dia mulai datang siang, kan seperti itu. Nah, jadi berarti itu motivasinya belum berasal dari dalam dirinya, masih karena ada gurunya, seperti itu. Nah, jadi yang harus ditumbuhkan dari dalam diri peserta didik itu bahwa mau ada atau tidak pun gurunya, dia tetap datang awal. Nah, itu berarti udah ada motivasi di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian, nah jadi di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, mengapa di sini dikatakan gagal? Karena disiplin itu dilaksanakan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita melakukan hukuman dan penghargaan itu bisa menyebabkan identitas siswa itu menjadi gagal. Nah, jadi karena apa? Karena hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa, dan bahkan bisa menyembunyikan kesalahan. Nah, itu hukuman. Nah, kemudian penghargaan, ternyata selama ini kan kita
efektif, bisa merusak hubungan. Nah, bisa menimbulkan iri ya sesama teman, kemudian bisa menghukum dengan sistem ranking. Jadi anak-anak itu kadang semata-mata pengennya karena dapat penghargaan. Kalau tidak dapat penghargaan tuh mulai lemah semangatnya seperti itu, mulai tidak mau untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti itulah lemahnya dari penghargaan. Sebenarnya tujuan kita itu adalah memberikan penghargaan itu supaya meningkat motivasinya. Tetapi terkadang anak ini mendapat penghargaan ini malah hanya untuk mendapat penghargaannya saja, tidak dimaknainya dengan sesungguhnya hal tersebut seperti itu. Jadi pun teman-temannya yang lain pun merasa iri. Nah, itu yang harus kita hindari. Kemudian, kalau tadi identitas gagal, bagaimana sih menciptakan konsep disiplin dengan identitas berhasil? Nah, konsep disiplin dengan identitas berhasil itu bisa kita lakukan dengan memberikan konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi konsekuensi mungkin Bapak Ibu udah familiar dengan kata konsekuensi ini, tetapi kalau restitusi mungkin baru ya Bapak Ibu ya. Nah, konsekuensi ini artinya ketika anak melakukan suatu kesalahan, nah kita berikan suatu hal untuk mengganti dari kesalahan yang mereka lakukan tersebut. Jadi sifat konsekuensi ini adalah mengganti. Nah, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman itu bersifat ketika anak itu melakukan kesalahan, kita langsung menjudge anak itu seperti itu kan. Kalau konsekuensi ini berarti ada perjanjian terlebih dahulu bersama anak. Kalau kamu telat, berarti kamu harus mengurangi jam pelajaran kamu di kelas selama berapa menit kamu telat, seperti itu. Kalau saya di kelas, misalkan ada anak yang telat, anak itu telat 10 menit, maka dia harus mengganti waktu 10 menit itu di waktu istirahat mereka. Mereka harus mencatat apa yang sudah mereka tinggalkan selama 10 menit itu di waktu istirahatnya. Nah, meskipun kita harus memperhatikan juga Bapak Ibu, waktu istirahatnya jadi berkurang. Kita bolehkan dia makan di kelas, tetapi mereka tetap harus melaksanakan pekerjaan yang sudah tertinggal selama dia 10 menit. Nah, jadi sifat konsekuensi ini adalah mengganti. Nah, bukan semata-mata berupa hukuman, baik itu hukuman fisik maupun psikis. Nah, kemudian ada restitusi. Nah, restitusi ini mengapa bisa menciptakan identitas berhasil? Karena bisa menciptakan murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid bisa menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Baik, selanjutnya, nah apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, mari kita pahami bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Ketika anak melakukan kesalahan, pertama-tama itu juga kita memberikan sanksi terhadap anak tersebut, seperti itu. Kemudian, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi, sistemnya satu arah dari gurunya. Nah, seperti itu. Tanpa ada persetujuan, tanpa ada apa. Misalkan, anak menggunakan seragam yang berbeda, lalu kita hukum, suruh pulang, seperti itu kan ya. Nah, tidak boleh masuk sekolah, pulang. Nah, itu bersifat hukuman, seperti itu. Padahal masih banyak cara lain yang dapat kita lakukan, seperti itu. Kemudian, yang tadi bersifat satu arah, artinya dari gurunya saja, tidak menerima pendapat dari muridnya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ya, bisa berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, siswa itu terkadang apa yang diucapkan oleh gurunya itu melekat di ingatannya. Nah, jadi kita sebagai guru harus berhati-hati Bapak Ibu terhadap apa yang kita ucapkan, baik itu dalam bentuk tutur kata maupun perbuatan, itu pasti akan melekat di diri anak. Contohnya saja waktu saya masih sekolah di bangku SMP waktu itu ya Bapak Ibu ya, saya pernah ketika saat itu pelajaran matematika. Jadi pada saat pelajaran matematika itu, yang namanya matematika kan kita harus mencoret-coret ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sediakan kertas, buku kan 2 belah kan ya. Jadi di sini saya menuliskan soal kemudian jawabannya. Di sebelahnya saya mencoret-coret untuk mencarinya. Nah, datanglah guru saya itu.
Jadi ada terkadang perkataan guru itu ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya. Sisi positifnya mungkin kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Tetapi dia tidak nanya apa maksud saya mengerjakan di situ, mencoret-coret di situ. Dia tidak nanya dulu kenapa. Harusnya kan tanya dulu, kenapa ngerjakannya di sini. Nah, tidak ada ketertarikan itu kan ya. Nah, jadi harusnya ditanya dulu sama muridnya. Ini langsung ditegur di hati di depan teman-teman yang ramai. Otomatis kan kita merasa diri kita ini rendah seperti itu kan ya. Jadi merasa tersinggung, merasa minder sama teman-temannya. Padahal karena hal sepele, karena mencoret di sebelahnya seperti itu. Nah, ada hal positif dan hal negatif yang bisa kita tangkap dari hal tersebut. Tapi perkataan guru itu akan melekat di ingatan muridnya. Jadi berhati-hatilah kita dalam bertutur kata. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sifatnya terencana, disepakati sesuai aturan. Nah, seperti tadi yang saya katakan, saya sudah menyepakati bersama siswa-siswa saya di kelas. Abang-abang dan kakak-kakak, kalau kalian telat masuk ke kelas, saya bilang, apa yang harus kalian lakukan? Saya diskusikan dulu sama anak-anak. Apa yang kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita telat? Seperti itu kan ya. Jadi mereka bilang, gini ya Bu, gini. Jadi mereka kasih saran. Jadi kita simpulkan bersama. Oh, jadi konsekuensinya kalau kalian terlambat, begini saja. Saya bilang, kalian harus mengganti keterlambatan kalian yang berapa menit itu di waktu istirahat. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju Bu. Berarti kalau sudah setuju kita bungkus itu menjadi sanksi atau konsekuensi kita berlakukan di kelas. Seperti itu. Jadi bukan dari kitanya yang mau tanya dulu anaknya. Kalau kalian terlambat, kalian mau apa? Seperti itu kan ya. Kita tanya. Jadi berarti kan kalau mereka udah mengutarakan dia maunya seperti ini, berarti mereka siap untuk melaksanakan itu. Jadi ketika mereka terlambat, jadwal istirahat kamu berarti harus ditunda. Ya tidak apa-apa Bu, karena kan memang ada perjanjian kita di awal seperti itu. Seperti itu mereka mengatakan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, meskipun dengan menunda waktu istirahatnya itu membuat mereka merasa tidak nyaman, tetapi bagaimana cara kita menyikapi situasi tersebut. Nah, jadi ketika mereka terlambat istirahat kan, kawan-kawannya yang lain udah istirahat, dia masih di kelas. Kamu mau makan? Saya tanya, mau Bu? Ya udah, kamu beli makanan kamu makan di sini. Kita tetap menjalankan konsekuensi itu, tetapi ya kita berikan keringanan seperti itu. Ya tidak juga mesti kita yang bersikeras seperti apa seperti itu. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa kita harus tetap menerapkan apa yang sudah kita laksanakan, meskipun kita imbangi dengan pertimbangan-pertimbangannya seperti itu. Kita lihat situasi dan kondisinya. Kemudian ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, pada restitusi ini, jadi guru bukan menawarkan solusi. Kalau seandainya muridnya tadi punya masalah yang tidak memakai sepatu hitam, kan ya? Solusinya apa? Ditanya dulu alasannya apa? Kenapa tidak pakai sepatu sesuai dengan aturan? Bukannya sekolah kita punya aturan kan ya, pakai sepatu hitam. Bukan apa, tidak pakai sepatu hitam. Seperti itu. Ya, mereka kemukakan alasannya. Apakah begini. Kemudian dari alasan tersebut kita minta mereka untuk memikirkan solusinya. Jadi supaya abang atau kakak bisa pakai sepatu hitam sama dengan kawan-kawannya, apa yang bisa kamu lakukan? Gitu. Oh, saya minta belikan sama mama aja Bu. Tanya lagi. Nah, keberatan tidak orang tuanya? Seperti itu. Ya kita tanya terus sampai mereka memastikan bahwa solusi yang mereka berikan itu adalah solusi yang paling tepat. Seperti itu. Seperti kemarin saya menangani masalah Berry. Nah, Berry ini sering tidak memakai seragam yang sesuai dengan jadwal berseragamnya. Kadang pakai baju batik, dia pakai baju merah putih. Kadang kawannya olahraga, dia tak bawa baju. Seperti itu kan ya. Jadi setelah beberapa kali dia melakukan itu, akhirnya saya panggil, Berry kenapa? Kamu sering kali memakai seragam yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Seragam saya basah Bu.
Dia bilang seperti itu. Kenapa seragamnya basah? Bukannya pada saat saya nanya itu hari Senin. Nah, seragam hari Seninnya itu basah. Nah, bukannya seragam hari Senin terakhir dipakai hari Kamis? Saya bilang kan, kok bisa seragamnya bisa nggak kering? Nyucinya kapan? Saya bilang, tadi malam Bu nyucinya. Siapa yang nyucinya? Saya bilang, saya Bu. Kata dia bilang, kok kamu nyuci sendiri? Bukannya biasanya dibantu sama mamanya? Saya bilang kan. Jadi kata dia bilang, mama saya kerja Bu, paginya subuh, baliknya udah malam. Biasanya mama saya lupa Bu, nanti nyuci baju saya. Dia bilang seperti itu. Jadi saya tanya, kamu, saya bilang, sudah menyepakati perjanjian kita di kelas kan, kalau kita harus disiplin, baik itu disiplin waktu maupun disiplin dalam berpakaian kan. Saya tanya, apakah BRI itu menyepakati atau meyakini nilai-nilai disiplin itu? Iya Bu, katanya bilang. Nah jadi kalau kamu meyakini kalau kamu itu bisa disiplin, baik itu disiplin waktu maupun disiplin berpakaian, apa yang harus kamu lakukan? Saya tanya kan. Dia berpikir kan, saya ingatkan mama saya ya Bu supaya cuci baju saya cepat. Dia bilang kan, oh iya, dia bilang kan, saya itu kalau misalnya mamanya masih tidak nyucikan, saya cuci sendiri ya Bu, tapi awal-awal. Dia bilang, berarti kan dia sudah memberikan solusi, bukan kita yang jadi kamu harus gini, kamu harus gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi dia menawarkan solusi kepada kita. Tapi kita tanya lagi, apakah dia mampu untuk menjalankan solusi dari permasalahan tersebut? Seperti itu. Jadi solusi yang dihasilkan itu merupakan seperti perjanjian diri dia kepada kita, seperti itu. Nah, baik, Bapak Ibu, di sini antara hukuman dan konsekuensi terkadang kita agak sulit ya, Bapak Ibu, yang membedakan mana yang sebenarnya hukuman, mana yang sebenarnya konsekuensi. Nah, di sini boleh Bapak Ibu jawab. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Dia diminta tak usah pakai sepatu sepanjang hari karena tidak pakai sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh membiarkan anak itu bertelanjang kaki sepanjang hari juga. Nah, dengan alasan-alasan tertentu, baik itu alasan kesehatan dan alasan lainnya, takut kena paku dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus memikirkan juga. Dan kalau kita, kalau ini kan istilahnya kan dalam satu arah, ketika anak itu melakukan kesalahan langsung disuruh, tidak boleh pakai sepatu, buka aja sepatunya, seperti itu kan ya. Nanti ini adalah hukuman. Kemudian selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini adalah konsekuensi atau hukuman. Iya, mengapa dikatakan konsekuensi? Karena dia menulis di meja tulisnya. Iya, karena dia menggantikan kesalahan yang sudah dilakukannya, dia bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Dia mencoret-coret, berarti dia yang harus membersihkan. Konsekuensi dari apa yang sudah dilakukannya. Gitu. Kemudian, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya, udah jelas ya hukuman. Udah berjemur di tengah lapangan tengah siang bolong pula. Hangus kata orangnya Bapak Ibu ya. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman. Jadi hukuman bersifat fisik kalau ini ya Bapak Ibu ya. Meskipun push up itu baik kalau misalnya di olahraga, tapi kalau misalnya ketika dia melakukan karena dia tidak pakai masker ya, itu ya menjadi berbentuk hukuman gitu. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Karena dia sudah terlambat 10 menit, maka dia harus menggantikan 10 menit ketertinggalannya tersebut. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Ayo. Yang terakhir, hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit
Ya. Jadi jawabannya adalah iya, konsekuensi. Mengapa ini bisa menjadi konsekuensi, Bapak Ibu? Karena di pelajaran PJOK. Nah, kalau di pelajaran PJOK pertama kali ketika masuk pembelajaran mereka ngapain? Pemanasan. Nah, berarti 10 menit ini mengganti waktu dia pemanasan. Seperti itu. Nah, anggaplah dia berlari itu berarti dia pemanasan sendiri. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat situasi dan kondisinya ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini kan untuk pelajaran PJOK. Mungkin kalau di pembelajaran lain mungkin itu adalah bersifat hukuman. Tetapi kalau di pembelajaran PJOK ya karena setiap mulainya pembelajaran PJOK kan harus pemanasan. Ya, jadi itu bukan berarti dalam bentuk hukuman. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami. Nah, ada posisi guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum tadi Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika anak melakukan kesalahan, otomatis langsung diberikan sanksi di saat itu juga, seperti itu. Kemudian, kalau membuat merasa bersalah, berarti ketika anak melakukan kesalahan, kita berikan kata-kata kepada mereka. Nggak kesian dengan ibu nih udah capek-capek ngajar kamu nggak dengarkan. Nah, seperti itu. Kita buat mereka merasa ada rasa bersalahnya terhadap kita. Nah, itu posisi guru sebagai membuat merasa bersalah. Kemudian, ada posisi guru sebagai teman. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, udah, tidak apa-apa, lain kali jangan gitu lagi ya. Seperti itu kan biasa kita ya. Nah, udah, duduk sana. Seperti itu. Nah, tetapi untuk posisi teman ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ketika kita menganggap mereka teman, seperti itu, ini mereka merasa diri mereka ini terlindungi, seperti itu, merasa aman. Nah, ketika kita tidak ada, mereka berbuat semaunya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol ini ada yang bisa kita lakukan, ada juga yang kurang baik untuk kita laksanakan. Kemudian ada posisi guru sebagai pemantau. Nah, posisi guru sebagai pemantau di sini maksudnya guru ini ketika anak melakukan kesalahan, dia nanya konsekuensinya apa dari kesalahan yang sudah kamu buat, apa sanksi dari yang sudah kamu lakukan, dan ditanya. Jadi guru memantau kesalahan anak, kemudian langsung ditanya apa konsekuensi yang sudah kita janjikan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini kita melaksanakan posisi kita sebagai guru yaitu tadi dengan memberikan kesempatan kepada murid kita untuk berkomunikasi. Nah, mengutarakan apa isi hatinya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk supaya Bapak Ibu lebih memahami tentang posisi kontrol guru ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyimak sebuah video. Bapak Ibu silakan dicermati videonya. Nah, ini adalah posisi sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Mamu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
masalahnya tentang terlambat. Tapi bedanya gurunya menyikapi dengan cara yang berbeda. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, selanjutnya ini posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi selanjutnya, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu adalah contoh pelaksanaan 5 kontrol guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini menerapkan posisi kontrol yang mana? Sekarang masih menerapkan posisi kontrol yang mana? Teman. Ada lagi? Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Apakah masih ada sebagai penghukum? Atau pembuat merasa bersalah? Atau pemantau? Atau bahkan sudah bisa menjadi manajer? Nah, jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling baik? Posisi kontrol sebagai? Iya, sebagai manajer. Mengapa? Karena tadi menanyakan solusi anak itu terlambat. Iya. Karena posisi kontrol manajer, jadi di situ kita menanyakan pada anak solusi yang ditawarkan dari anak itu seperti apa. Jadi bukan kita yang menawarkan, tetapi anak yang menawarkan solusi, memberikan solusi kepada kita, seperti itu ya. Nah, jadi semoga kita semua yang berada di sini bisa merubah posisi kontrol kita sebagai guru dari yang awalnya masih berada di posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, itu kita semua bisa berubah menjadi posisi kontrol sebagai manajer bagi peserta didik kita, supaya peserta didik kita merasa nyaman berada di sisi kita, berada di bawah kontrol kita, seperti itu. Jadi mereka pun dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat mematuhi semua peraturan-peraturan di sekolah dengan baik, seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, sini ada pertanyaan. Posisi kontrol, apakah aku kalau mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Posisi kontrol apa? Apakah sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Iya, betul. Membuat merasa bersalah, karena kita mengatakan merasa kecewa kepada peserta didik, ya, kepada anak. Jadi sehingga timbul rasa penyesalan di diri anak tersebut. Ya, betul ya Bapak Ibu ya, membuat merasa bersalah. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol, apakah aku kalau mengatakan tugas kamu tidak akan saya nilai? Apa? Iya, betul, penghukum. Wah, sudah bagus ya pemahaman Bapak Ibu ya tentang posisi kontrol ini ya. Oke, lanjut. Nah, posisi kontrol, apakah aku jika mengatakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, ya betul. Jadi kita menanyakan kepada anak bagaimana caranya, apa rencananya terkait penyelesaian terhadap masalah tersebut. Kemudian selanjutnya masih ada, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, itu sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai teman. Nah, jadi kita mesti hati-hati juga ya Bapak Ibu ya, kalau menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol, sebagai teman, harus berhati-hati. Nah, terkadang anak ini kalau merasa kita udah sebagai temannya, terkadang mereka suka berlebihan terhadap kita. Kadang suka lupa batasannya mana guru, mana temannya, seperti itu. Oke, lagi, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Sebagai apa Bapak Ibu ini? Sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Iya, sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau itu menanyakan apa konsekuensi dari yang sudah dilakukan. Nah, jadi sudah bisa
bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, tentang posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, kok aneh ya, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa mungkin mengutarakan? Kenapa sih jadinya keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Baru ya rasanya didengar, agak janggal gitu ya di telinga kita dengarnya keyakinan kelas seperti itu. Biasanya kan peraturan kelas. Nah, kenapa harus keyakinan? Kalau keyakinan itu kayak lebih menggerakkan hati seseorang untuk melakukan perbuatan yang dia inginkan gitu. Iya, lebih menggerakkan hati. Rasa takut. Iya, jadi begini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan helm, tujuan Bapak Ibu itu menggunakan helm itu untuk apa? Apakah untuk menghindari polisi atau ada hal lainnya? Iya. Kalau tujuan Bapak Ibu itu adalah untuk menghindari polisi, berarti itu adalah motivasinya dari mana Bapak Ibu? Dari luar. Ada polisi, makanya pakai helm. Nah, jadi sebenarnya kita pakai helm itu ada tujuannya, karena untuk apa tadi? Untuk keselamatan. Berarti ibu-ibu yang ada di ruangan ini sudah memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya untuk menggunakan helm tanpa adanya paksaan. Bukan karena takut sama polisi pakai helmnya, tapi karena butuh pakai helm itu untuk keselamatan diri kita selama berkendara. Nah, itu namanya motivasi dari dalam diri kita. Nah, berkaitan dengan ini, mengapa bukan peraturan kelas? Nah ya Bapak Ibu ya, sama seperti tadi itu. Jadi kalau peraturan kelas itu arahnya satu arah dari guru yang memberikan aturan bahwa tidak boleh menyontek, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ribut, tidak boleh lain sebagainya. Seperti itu ya, banyak tidak bolehnya. Jadi itu yang disampaikan oleh gurunya bahwa dia tidak menginginkan murid seperti itu. Peraturan bersifat satu arah. Nah, mengapa di sini disebut keyakinan? Nah, supaya kita bisa meyakini. Nah, nilai itu harus diyakini dulu supaya kita bisa melakukannya tanpa paksaan seperti itu. Nah, seperti kayak Bapak tadi itu yang pakai helm itu kan. Nah, karena Bapak Ibu itu udah yakin dengan dirinya, seperti dengan yakin bahwa untuk keselamatan harus pakai helm. Nah, sama seperti itu. Kita di kelas harus membuat nilai yang harus diyakini anak supaya anak dapat dengan mudah melaksanakannya karena ada motivasi dari dalam dirinya untuk melaksanakan hal itu, bukan karena paksaan dari gurunya untuk melakukan itu. Nah, jadi Bapak Ibu dalam membentukkan keyakinan kelas ini, nah jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kalimatnya berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Nah, kemudian dalam membuat keyakinan kelas juga perlu diperhatikan bahwa tidak boleh banyak-banyak, sedikit saja. Supaya apa? Supaya mudah diingat. Kalau terlalu banyak, nanti akan susah anak mengingatnya. Ini keyakinan kelas yang mana ya? Yang harus apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Dan yang terakhir, semua warga kelas itu harus dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kalimat di dalam keyakinan kelas ini harus berupa pernyataan positif? Karena supaya ketika kita membacanya, itu akan membawa efek positif kepada kita. Karena kalau kita sering berkata yang negatif, maka perilaku kita juga ikutan negatif. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menanamkan, kita harus dengan positif supaya hasilnya atau perbuatannya juga bisa menghasilkan perbuatan yang positif. Nah, ini adalah angka penyusunan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas. Nah, di mana ketika saya melakukan penyusunan keyakinan kelas ini, yang pertama saya lakukan adalah saya pertama memberikan pemahaman dulu kepada anak-anak. Apa sih keyakinan kelas itu? Bagaimana penerapannya? Jadi tidak serta-merta dibuat keyakinan kelas lalu harus dilaksanakan. Tapi kita beri pemahaman dulu, apa sih keyakinan kelas itu? Apa sih peran anak dalam keyakinan kelas ini? Nah, kita jelaskan dulu. Apa sih manfaatnya untuk kita di kelas ini? Nah, seperti itu. Barulah
kelas. Nah, setelah kita berikan pemahaman, kita bagikan sticky note. Kalau kemarin saya memakai sticky note, ya. Sebenarnya tidak pakai sticky note juga bisa, pakai kertas-kertas yang biasa juga bisa. Tapi karena ini supaya enak nempelnya, kemudian agak cantik karena berwarna-warni ya, makanya menggunakan sticky note kemarin. Jadi saya bagikan itu sticky note kepada anak-anak, kemudian saya minta mereka menuliskan satu aturan yang mereka inginkan ada di kelas itu. Nah, mereka tuliskan aturan yang mereka inginkan di kelas itu. Beraneka ragamlah aturan yang mereka tuliskan di kelas itu. Ada yang tidak boleh mengejek nama orang tua, tidak boleh terlambat pergi sekolah, tidak boleh tidak tiket. Nah, banyak sekali yang dikemukakan anak-anak di dalam tulisan mereka itu. Jadi kemudian kita minta mereka, setelah kita minta mereka menuliskan, kita minta mereka untuk menempelkan di papan tulis. Nah, sudah kita sediakan. Nah, kita tempelkanlah di situ. Dari kemarin siswa saya ada 14 orang, berarti ada 14 buah sticky note di situ, berisi masing-masing mereka mencurahkan tentang peraturan yang mereka inginkan ada di kelas. Nah, setelah kita tempelkan, kemudian kita bacakan satu persatu kepada anak itu. Kebanyakan mereka menuliskannya banyak kata tidaknya. Tidak boleh nyontek saat ulangan, tidak boleh pakai seragam yang tidak sesuai, banyak kata tidaknya. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kalau ada kata tidaknya itu berarti kalimat tersebut belum merupakan kalimat yang pernyataan positif. Jadi harus kita ubah dulu. Kita ajak anak-anak mengubahnya. Jadi setelah dibacakan, ayo anak-anak kita ubah sama-sama, ini kalimatnya belum berupa kalimat positif, kita ubah sama-sama, ayo, saya bilang. Jadi mereka misalkan, mereka menuliskan tidak boleh makan di kelas. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Ayo. Ya, kalimat positif itu tidak boleh ada kata tidaknya, dilarangnya, tidak boleh. Harus berupa pernyataan positif. Tidak boleh makan di kelas, kata dia. Jadi kalimat positifnya menjadi apa? Makan di waktu istirahat. Nah, kan tidak ada kata tidaknya ya. Makan di waktu istirahat. Berarti kan makannya hanya boleh di waktu istirahat. Nah, seperti itu. Kemudian tidak boleh terlambat tiket kelas, kata dia bilang, ya kan? Jadi kalimat positifnya harus seperti apa? Iya, datang tepat waktu atau datang lebih awal bagian tiket. Nah, jadi kita ubah, hindari kata tidak dan dilarang. Jadi kita ubah kalimat itu menjadi kalimat positif, ya. Kemudian setelah kita ubah kalimat positif itu, kita gabungkan itu, kan banyak mereka itu yang sama antara satu orang dan orang lain itu kan mirip-mirip. Ada yang menuliskan tidak boleh mengejek orang tua, sama dengan yang punya satunya. Kita gabungkan. Yang mana yang sama kita gabungkan. Setelah itu kita cari nilai kebajikan apa yang ada di aturan yang mereka buat tadi. Misalkan tadi tidak boleh makan di kelas, tadi kan kita ubah ke kalimat positif, makan di waktu istirahat ya. Nilai kebajikan apa yang terdapat pada peraturan tersebut? Apa? Disiplin. Apa lagi? Apa? Iya, saling menghormati ya. Artinya dia menghormati temannya dengan dia tidak makan. Nah, itu nilai kebajikan yang ada di dalam tadi itu. Tidak boleh makan di kelas atau makan di waktu istirahat. Kemudian kalau harus piket kelas, nah, seperti harus piket kelas sesuai dengan jadwal. Berarti nilai kebajikannya apa? Menjaga kebersihan. Apa lagi? Disiplin masuk juga. Apa lagi? Bertanggung jawab. Nah, jadi kita tuliskan nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya. Nah, dari nilai-nilai kebajikan itulah yang kita tuliskan ke dalam bentuk keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya satu nilai ini bisa mewakili banyak kegiatan yang dilakukan. Seperti misalnya, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat, yang warna biru ini ya. Yang pertama itu ada di situ disiplin. Nah, berarti disiplin untuk satu kata disiplin saja, tetapi di situ memuat banyak sekali peraturan di dalam kata disiplin itu, bahwa mereka harus disiplin waktu, disiplin
dalam berpakaian, itu semua, tetapi tidak mesti kita tuliskan panjang lebar di situ. Ya, jadi kita cukup memuatkan satu kata atau beberapa kata saja yang mewakili itu. Saling menghormati, artinya tadi itu mewakili dari yang mereka tidak boleh ngejek-ngejek nama orang tua, tidak boleh makan di kelas. Nah, itu berarti masuk ke dalam saling menghormati. Kemudian ada nilai bertanggung jawab juga saya masukkan di situ karena tadi mengambil dari yang piket kelas tadi gitu. Ya, kemudian ada nilai menjaga kebersihan. Nah, jadi dari poin-poin yang sudah kita ubah ke kalimat positif tadi, kita cari nilai kebajikannya. Bolehkah kalau kalimat positifnya saja yang langsung dicantumkan? Ya boleh-boleh saja. Tetapi akan lebih efektif lagi kalau itu dalam bentuk nilai-nilai kebajikannya saja. Karena tidak terlalu banyak kata tetapi merangkum semua peraturan yang ada di dalam kelas seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita buat, awalnya kan kita buatnya hanya dalam bentuk tulisan supaya awet di kelas. Nah, itu bisa kita cetak. Kita cetak, boleh kita print out, nah, atau dicetak di percetakan juga boleh. Nah, setelah itu kita tanda tangani bersama-sama siswa. Artinya, kalau siswa sudah menandatangani, berarti dia sudah menyepakati. Nah, jadi ketika mereka melanggar ini, kamu sudah tanda tangan perjanjian kita seperti itu. Jadi kamu otomatis harus mematuhi nilai-nilai ini dan meyakini nilai-nilai ini. Karena kamu sudah tanda tangan, berarti kamu sudah bersedia dengan hal ini seperti itu. Nah, setelah ditandatangani atau kalau mungkin untuk kelas yang bawah, anak-anak kelas rendah, dia nggak pakai tanda tangan. Ya, kita boleh pakai cap atau pakai cat air, dicap jempolnya, ditempelkan di situ ya seperti itu. Ya banyak cara ya Bapak Ibu. Yang penting intinya itu menyepakati ya, seperti itu. Jadi bukan hanya kita, bukan hanya siswa, tetapi kita juga. Nah, jadi di sini kalau misalnya disiplin, berarti bukan hanya siswanya yang diminta disiplin, tetapi kita juga harus disiplin karena kita adalah bagian dari kelas itu. Nah, jadi kalau misalnya kita meminta siswa untuk tidak terlambat, kita juga tidak boleh terlambat seperti itu. Jadi kita harus mematuhi juga, meyakini nilai-nilai yang ada di kelas tersebut seperti itu. Sampai di sini tentang keyakinan kelas. Selanjutnya pembahasan mengenai segitiga restitusi. Ya, ini adalah pembahasan mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang tadi berkaitan dengan posisi kita sebagai manajer tadi itu. Nah, jadi segitiga restitusi ini kita gunakan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya, ketika siswa tersebut menghadapi suatu permasalahan ataupun suatu kejadian, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, apa yang dapat kita lakukan? Jadi, menstabilkan identitas ini dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, ketika kita berdialog dengan anak ini, jadi kita utarakan, itu kalimatnya bisa kita ucapkan, berbuat salah itu wajar. Nah, itu untuk pertama-tama kita menggali anak itu supaya mereka mau mengeluarkan apa yang diinginkannya atau apa yang terjadi sebenarnya. Kan tidak serta-merta kita bertanya kepada ada apa ya, ada apa kejadiannya nak, langsung dia menjawabnya kan. Karena kan ada anak yang tidak mau mengutarakannya, kan harus kita bersusah payah dulu nanyanya baru keluar apa yang menjadi tujuan kita bertanya seperti itu kan ya. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh pertanyaan atau pernyataan yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas anak. Yang pertama itu ada berbuat salah itu wajar. Kemudian kita juga bisa mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau anak melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna nak. Semua
semua orang pasti punya kesalahan. Ibu juga pernah salah. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia merasa tidak hanya dia sendiri yang melakukan itu, ada orang lain juga seperti itu. Oh, rupanya ibu ini sama rupanya dengan saya, padahal kita pura-pura aja kan. Nah, tapi bagaimana caranya teknik kita supaya kita bisa menggali keterangan dari anak ini. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi di posisi menstabilkan identitas ini supaya anak ini merasa dirinya ini benar dulu, gitu kan ya. Merasa dirinya tidak sendiri, merasa dirinya itu diakui. Oh, ibu ini tidak ngapa-ngapa, tidak marah bah ibu dia. Seperti itu. Jadi mereka merasa tenang dulu sebelum kita gencarkan ke pertanyaan berikutnya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita buat dulu mereka merasa nyaman, merasa tenang, barulah kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, pada tahapan validasi tindakan yang salah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Ya, jadi yang bisa kita katakan untuk validasi tindakan yang salah ini yaitu diantaranya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, setelah tadi kita stabilkan identitasnya, kita puji-puji dulu, kita tempatkan posisi diri kita. Nah, akhirnya barulah kita tanyakan apa alasannya melakukan itu. Kemudian selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, selanjutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu adalah bagian dari validasi tindakan yang salah. Di bagian ini kita menggali apa alasan anak tersebut melakukan perbuatannya. Nah, kemudian selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi kita tanya tadi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu, nah kita tanyakan kepada mereka apa keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu kan, dari apa yang sudah diyakini di kelas, maka kita minta mereka untuk mencari solusi dari hal-hal yang sudah diyakini tersebut, mencari solusi dari permasalahan mereka sampai ketemu apa yang menjadi persoalan mereka. Nah, di sini ada video. Saya kemarin sudah melaksanakan segitiga restitusi ini bersama siswa saya. Nah, ini sedikit skenario sedikit di depannya itu karena ini masalahnya karena dia tidak pakai kelas. Nanti misalnya
antar sekaligus sama mama saya. Adik saya agak lama ibu beres-beresnya. Oh gitu alasannya. Ibu memahami keadaan Michelle, tapi bukan berarti ibu membenarkan Michelle untuk tidak ikut kelas. Bukankah kita sudah punya keinginan kelas? Maka ini harus kita laksanakan. Ya Bu, Nilai keinginan kelas mana yang belum bisa penuhi? bertanggung jawab Bu, Selain itu, menjaga kebersihan kelas Bu. apakah Michelle bersedia memperbaiki kesalahan ini? Ya Bu, Apa yang akan Michelle lakukan? saya akan datang lebih awal Bu. Bukankah Michelle harus menunggu adiknya terlebih dahulu? Dan saya akan datang supaya bisa lebih awal. Apakah orang tua Michelle mengizinkan? Iya Bu, sebenarnya orang tua saya mengizinkan saya menggunakan sepeda. Itu adalah contoh praktek segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Karena memang Michelle ini sering tidak pikir kelas, hampir setiap minggu dia tidak pikir kelas. Jadi akhirnya kawannya pada ribut, Michelle tidak pikir kelas Bu. Jadi karena udah berkali-kali, jadi akhirnya saya panggil. Nah, jadi tentunya dengan alasan-alasan yang sudah dikemukakannya, dia menawarkan solusi, katanya saya mau berangkat sekolah pakai sepeda Bu supaya lebih awal katanya, karena pada awalnya dia itu ikut sama mamanya, nunggu adiknya dulu baru dia berangkat, katanya adiknya lama beres-beresnya. Akhirnya dia menawarkan solusi, dia ingin pakai sepeda aja Bu. Jadi ditanya lagi, bolehkah sama mamanya pakai sepeda? Nah, seperti itu. Jadi kita tanya terus. Jadi kata mamanya boleh sebenarnya, cuma sepedanya itu taruhnya di gudang, jadi payah keluar sepedanya itu, jadi dia malas pakai sepeda. Makanya nunggu adiknya. Tapi karena udah tadi ini udah diingatkan dan dipanggil tadi ini, jadi dia akan berusaha bagaimana caranya supaya sepedanya itu bisa berada di posisi yang paling depan supaya ketika dia piket dia bisa pakai sepeda di sekolah. Jadi awal berangkatnya. Dia tidak terlambat, tapi cuma pas bel dia sampai, jadi kan harus piket seperti itu. Nah, jadi itu adalah praktek segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Nah, baik Bapak Ibu, dari beberapa konsep-konsep yang sudah kita pelajari tadi, mungkin ada yang ingin Ibu Bapak tanyakan? Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mengganjal di hatinya yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Tommy. Baik, yang ingin saya tanyakan mengenai restitusi ini. Saya pernah menghukum siswa dengan menyuruh anak pulang saat pembelajaran karena anak tersebut membuat keributan sampai memukul temannya. Pertanyaan saya, apakah hal tersebut pantas saya lakukan kepada anak tersebut? Ya, baik, langsung saya jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan restitusi tadi, Pak Tommy pernah menghukum anaknya, menyuruh anaknya pulang karena anak ini membuat keributan di kelas sampai menonjok temannya, sampai temannya ini terluka ya seperti itu. Jadi karena Pak Tommy merasa geram ya Pak Tommy ya, maka Pak Tommy suruh dia ini pulang seperti itu. Nah, di posisi yang mana sebenarnya Pak Tommy ini? Kalau di posisi guru tadi? Iya, di posisi penghukum. Nah, jadi sebenarnya ketika kita memberikan hukuman kepada anak itu, kita harus memperhatikan apakah hukuman yang kita berikan itu ada dampaknya atau ada efeknya. Apakah bisa membuat anak itu menjadi lebih baik dengan menghukum anak itu, menyuruhnya pulang, apakah itu akan membuatnya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, itu perlu dipikirkan. Nah, ketika dia pulang, ya dia tidak akan belajar, ya akan ketinggalan pelajaran. Nah, belum tentu juga dia pulang di rumah dia belajar seperti itu ya. Nah, jadi kita perlu pikirkan itu, otomatis dia akan tertinggal pelajarannya. Nah, dengan tertinggalnya pelajaran tadi, otomatis banyak hal-hal yang harus diulang oleh anak ini. Syukur-syukur kalau anak ini memang pintar, bisa belajar sendiri. Kalau anak ini memiliki keterbatasan atau kekurangan, ya akan kesulitan kalau dia akan belajar sendiri. Setidaknya kalau kita memberikan kesempatan kepada anak ini untuk tetap belajar di kelas, dia tetap mengikuti pembelajaran, tetapi kita berikan konsekuensi berupa hal-hal lainnya, nah itu mungkin lebih baik. Nah,
Nah, jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak ini, kita pikirkan dulu apakah hal ini baik, berdampak apa bagi anak ini, seperti itu. Nah, jadi kita berikan pertimbangan-pertimbangan supaya kita ini bisa tetap tegas kepada anak, tetap bisa memberikan suatu penyelesaian dari masalahnya, tetapi tidak mengorbankan kesempatan anak itu untuk belajar, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu. Dari penjelasan yang telah diberikan ujian tadi, Ya. saya bertanya bagaimana langkah awal itu untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu ya. Baik, terima kasih. Jadi langkah awalnya bagaimana yang ditanyakan oleh Bu Lasmiza ya. Jadi langkah awal kalau kita ingin menerapkan budaya positif itu di sekolah itu bisa kita laksanakan dengan memulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu kan digugu dan ditiru oleh anak-anak kita ya. Jadi kita harus memantaskan diri kita dulu, kita harus memperbaiki diri kita dulu. Ya, kekurangan-kekurangan kita itu kita tutupi terlebih dahulu supaya anak-anak kita itu bisa melihat kita yang lebih baik, seperti itu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita ingin menggerakkan orang lain, maka diri kita dulu yang harus kita perbaiki. Nah, contohnya, kalau kita mau anak kita datangnya awal, kita harus awal datangnya. Kalau kita ingin anaknya melaksanakan piket kelas, kita juga boleh berikan contoh kepada anak-anak kita, siram bunga di depan, nah seperti itu. Nah, kita contohkan hal-hal baik. Kemudian misalnya kita ingin anak itu terbiasa dengan perilaku sopan dan santun, nah kita juga harus berperilaku sopan dan santun. Kita ingin anak kita bertutur kata yang sopan, kita juga harus mencontohkan hal itu terlebih dahulu kepada anak-anak. Nah, jadi intinya kalau kita ingin memulai ini, maka kita harus mulai dari diri kita sendiri. Munculkan motivasi intrinsik dari diri kita, kemudian barulah kita menggerakkan orang lain, menggerakkan siswa kita untuk bersama-sama kita membudayakan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas perhatian yang sudah Bapak Ibu berikan selama mengikuti kegiatan ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kesalahan baik itu dari perilaku maupun dari tutur kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.